Nah sekarang Anda bahagia enggak? Anda mendapatkan kebahagiaan kecil enggak? Gratis enggak? Mudah enggak? Jadi kenapa kamu cari yang enggak itu? Apa yang memikat? Apa yang engkau terpesona? Apa yang memesona ini di dunia ini apa? Apa wis? Kebesaran yang mana? Popularitas yang mana? Gemerlap yang mana? Ayu ta? Ayu padha ae ambune ya ngono iko. Sama itu. Engko nek wis tuwek ya nyamperno. Kecantikan jangan dicari di wajah istrimu, jangan dicari di indahnya badan istrimu. Kecantikan ada di dalam kerjasama cinta kasihmu bertahun-tahun dengan dia. Temukan kasih sayang itu, maka sampai tua pun dia tetap cantik. Kalau nggak bisa begitu, nggak usah kawin. Kandi, nggak usah. Halo, kanca-kanca sekalian. Jadi soal Habib terakhir, ya sudah ketawa aja lah. Yang penting Anda tidak ikut. Beberapa teman di sekitar Anda juga diajak omong. Saya tidak putus asa karena kan itu baru dilakukan tadi sama kemarin toh. Besok kan belum toh. Besok kan belum ada dosa. Besok kan bersih. Kamu percaya enggak sama besok? Bisa nggak besok manusia berubah? Baik kecil maupun besar. Dan kamu pikir perubahan bisa dilakukan oleh manusia? Bisa sedikit-sedikit, tapi Allah yang akan merubah semuanya. Kamu pikir kalau Allah mengatakan, wahai manusia, aku tidak akan merubah engkau sebelum engkau sendiri merubah dirimu. Kamu pikir itu terus, coba kalau kamu cerdas, la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau kita kurang ajar sama Allah terus jawab gini, loh Tuhan, kalau memang engkau mengatakan engkau tidak akan merubah nasibku sebelum aku merubah nasibku sendiri, kan itu. Tuhan, ini gimana sih? Kalau saya sudah merubah nasibku, untuk apalagi kau merubah? Jadi yang primer itu perubahan dari kita atau dari Allah? Jadi Allah cuma mau bilang gini loh, wis tokon iku sing penting ketok sembayang, Pak. Sing penting ketok macul-macul, ketok nyambut gawe. Pamit kok bojomu jam 8 esuk mbok nang ndi turu ndek gedung kok sore mulai wis lumayan lah. Sing penting ada usaha keluar rumah gitu loh. Sing penting ketok macul-macul, ketok lapok keringetan. Aku dulu punya teman. Jam 9 pagi ke rumah saya. Nanti jam 5 sore dia pulang ke rumahnya. Kalau ke rumah saya, dia pamer mengenai rumahnya, dia merasa bekerja. Begitu pulang ke rumahnya, dia cerita mengenai bagaimana di tempat saya, dia merasa bekerja juga. Jadi dia cuma pergi tok. Pulang. Tadi semua gak apa-apa. Terus lumayan lah, kerjaan susah kok ya toh. Pokoknya penting lungo. Ayah saya sendiri pernah mengalami seperti itu, teman sekalian, dulu dalam keadaan sangat miskin. Pokoknya ayah saya yang penting keluar rumah jalan berpuluh-puluh kilometer. Ibu saya tenang, bapakmu nyambut gawe. Saya melaku doa. Ya tapi lumayan gitu loh. Yang penting ya Allah, ya hanya ini yang bisa aku kerjakan, melaku. Gitu kan. Terus karena kita niat beneran, Allah akan bekerja untukmu. Indonesia ya begitu, nggak bisa aku disuruh merubah. Tapi kalau kita terus keep occupying, maka Allah akan occupy bener-bener. Gitu loh. Jangan dibilang Allah nggak ada terus nggak mengokupai juga. Nanti Allah ya ukopayan diri kon. Nek kon gak melok-melok, aku gak melok-melok, gak mungkin iso kan gitu. Jadi gitu teman sekalian, itu sebabnya saya rajin kayak gini nih, tanpa batas. Sampai ke desa-desa paling pelosok kayak apapun gini nih, sampai jam 3 saya mau dan tidak masalah. Dan nak nagih apa-apa. Dan saya tidak ingin Anda hormati. Terus dadi apa gak padaan. Pokoknya aku datang, aku seneng, engkau besar hatimu, engkau melihat ke depan. Dan tetap di depan itu ada optimisme dan ada matahari yang akan terbit lagi. Nggak akan putus asa, mau putus asa. Ihdinas siratal mustaqim. Tuhan cuma mengajarkan itu, Tuhan tidak mengajarkan sukses.
Tuhan tidak mengajarkan berhasil. Yang Tuhan ajarkan cuma satu, berjalan di jalan yang benar, dengan tujuan yang benar, dengan cara jalan yang benar, itu dong. Jalan terus. Nek wong Jawa, nek Jawa Timur mlaku tok kecut rek. Iya memang, tapi pokoknya melaku terus ya. Saya ini sudah tua, sudah mau gimana lagi, mau sampai tua aja kecut ngene katanya. Ya wes, tapi jalan terus ya teman-teman, jangan putus asa. Nggak ada urusan putus asa, nggak sempat putus asa gitu ya. Tak sempat putus, melaku terus di ayo di wes, pokoknya gawe terus di kamu meteng-meteng tak jajal menedek. Jajal menedek. Nek gak iso liwat iringan, liwat mburi deh. Engko nek anyang ndek ndelok nggih meja-meja ta ndek ndi. Nek perlu nek wis suwepi nang sumur, Dik. Ndelok kali ini sore jembatan sapa ruku manjur. Pokoke jalan terus. Jangan dicoba loh ya, Mbak. Mas jare Cak Nun pokoknya liwat kene-kene ya oleh ngono ya. Oke, teman sekalian, cukup ya Mas ya. Nggak usah mengeluh lah, mau bagaimana Anda. Yang penting Anda tidak bisa menghilangkan, tapi Anda tidak nambahin, kan sudah lumayan toh. Dan sama dengan kita di Doli, pelacuran terbesar se-Asia Tenggara, itu libur karena Kiai Kanjeng datang dan saya. Dan semua pakai jilbab. Bayang nondelok Ewon PSK pakai jilbab semua, itu kan fantasinya top gitu. Yo bayangin kan lebih indah fantasi daripada realitas toh. Bayangin ini pelacur dari jam 10 pagi sampai jam 2 malam itu rata-rata dapat laki-laki 8 sampai 12. Katakanlah rata-rata ya 8. Tarifnya murah. Jadi kalau sebulan itu operasi upamanya 25 kali, itu kan 20 hari, 25 kali 8, berapa laki-laki? Men 200. Nek setahun? Jadi aku meneh-meneh nek mlebu swarga ngene, mlebu neraka dikangkang ngene. Terus liyane ngomong dari Sabang sampai Merauke. Tapi teman-teman sekalian, saya tidak pernah terharu dan menangis melebihi kita pengajian Makyan di Doli. Saya bilang sama mereka, apa perlu saya kasih tahu bahwa melacur tidak boleh? Ya, apa yang belum tahu? Wis ro kabeh. Jadi tidak perlu kiai toh? Tidak perlu. Oke. Ada yang belum tahu berzina tidak boleh? Tidak ada yang katakan wis ngerti toh, wis ngerti, jadi nggak perlu ustaz. Sudah tahu semua toh, kalau mau lima tidak boleh, sudah tahu. Jadi pasti Anda datang ke sini menjadi penghuni Doli ini bukan karena moral, tapi karena ada dorongan yang lain. Sekarang masalahnya saya tidak peduli sama kenapa kamu di sini. Saya tidak peduli sudah berapa lama kamu di sini. Saya cuma peduli satu hal, sampai berapa lama lagi kamu di sini? Seminggu lagi, setahun lagi, 2 tahun lagi. Siapa yang bayarannya akan naik? Angkat tangan. Kau no sing angkat tangan. Loh, sing modun angkat tangan kabeh. 200.000. 150. 100. 75. 50. Selawe. 10. 5.000. 250. Karena 250 kan jendek gini kuci ere. Ayo, siapa yang ingin keluar dari sini? Angkat tangan KB, Mas. Sekarang hitung, berapa lama lagi kamu akan keluar dari sini? Seminggu lagi kalau bisa, Cak. Akhirnya mereka ngitung, sudah punya modal berapa, punya keterampilan apa, akhirnya mereka ngitung. Dan setelah selesai acara, Mas, berdatangan mereka, Cak, sampai tungano, Cak, secepatnya saya akan ke sini. Kalau bisa 1 minggu, gak bisa 2 minggu, saya akan keluar. Jaluk dungo kabeh, tak dungano kabeh dengan memperkuat imanku. Ya apa? Aku kan laki-laki.
Normal. Ya apa kene ngambung kene kabeh ndekep aku terus Masya Allah. Allah. Semakin engkau tinggi spiritualitas, semakin engkau memahami betapa cantiknya wanita. Kan begitu, betul enggak? Semakin tinggi tingkat keulamaanmu, semakin engkau mengerti keindahan ciptaan Allah, betul enggak? Jadi ini ono wong wedok terus nggak ono ceritanya. Ya cuman ya tapi dalam hati Allah, Masya Allah. La haula wala quwwata. Cantiknya ya Allah. Itu kan? Cuman iman kita untuk tidak melakukan apa-apa kepada dia jauh lebih besar daripada terpesona. Imam Khomeini kalau pidato gini, ya ummati, mademnya ke sini. Dan aku ngerti soalnya ayu kabeh. Ngene gak wani, gak kuat mas. Nah aku wis kuat ngene iki tenang ae. Tapi nek kene diancur. Saya ingin jujur sama Anda ya. Saya ingin jujur sama Anda. Saya tidak sembunyi-sembunyi, begitulah. Maka manusia bertarung kepada dirinya sendiri. Dia perang melawan nafsunya sendiri. Yang penting dia memenangkan kebenaran dari dirinya sendiri itu. Perkara kemarin kan saya sudah cek, Anda puasa seneng enggak? Enggak suka toh? Ngaku. Sholat suka enggak? Enggak suka. Wah, iki piye cak nune? Lah memang kalau kamu suka sholat, ngapain disuruh sholat? Betul enggak? Kamu dipaksa, diperintah sholat karena dasarnya kamu tidak suka. Dan kalau kamu mau ikhlas melakukan sesuatu yang kamu tidak suka, di situ letak kemuliaan hidupmu. Kalau sekedar melakukan apa yang kamu senangi, nek jare wong barat, do what you want to do, gampang. Pin ngoyo, pin neseng, do what you want to do. Apa filsafat capopo? Jare Kartolo masyarakat nomor piro ini? Nek do what you want to do lah gampang mas. Kepingin jundu, kepingin mangan, kepingin sate, gampang. Yang sukar dan yang menjadikan Anda seorang pendekar kehidupan adalah kalau Anda punya kesanggupan yang ikhlas melakukan sesuatu yang baik meskipun sesungguhnya engkau tidak suka. Anda tetap melakukannya. Atau Anda bersedia tidak melakukannya meskipun sesungguhnya engkau sangat suka. Kalau engkau sudah mampu seperti itu, namanya manusia dewasa, itu namanya insan kamil. Nek do what you want to do, you are free to do anything. Ya gampang mas. Pengen ngentut, Indonesia gampang. Itu bukan filsafat hidup itu. Nek ngono iku arek cilik ya iso, anake wajan ya iso. Nih, bapak tak guyoni ngene wong barat gak ngerti cara Indonesia. Saya kan suka gini-gini lah, saya di mana-mana meso-meso, saya tuh suka meso di Arab, di Masjidil Haram ini meso. Lah gak tau sing paham kok tidak. Kan enggak ada nilai budayanya toh. Dan Arab ini haram. Apa cuk? Haram. Ayo. Haram cuk. Saya sama Kiai Kanjeng nangis berdoa, Rabbana, Totok nangis, Nevi nangis. Tiba-tiba datang Arab jawab, la haram, ya buka haram. Aku pas dengar mas, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tahu bermelayu deh. Setelah itu Kiai Kanjeng pemberani di Masjidil Haram. Anggere ana wong jenggoten ayo ngomong haram. Aku ingin katakan kepada kalian, Yahudi menguasai Arab, Yahudi menguasai Ka'bah, Yahudi menguasai Masjid Nabawi, dan mereka ingin memutus hubungan cintamu dengan Muhammad SAW melalui Wahabi itu. Mereka yang menguasai. Nanti Iran diserbu oleh Israel, Arab Saudi belain Israel. Kamu lihat, kamu akan bingung nanti. Tapi di Indonesia tidak masalah. Geluto dhewe kono.
Indonesia kok musuhan karo gak musuhan gak jelas bedanya. Indonesia kok Allah saja sangat kagum sama Anda. Iki jane setan ta malaikat sih. Oke teman-teman sekalian, Masya Allah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tepat jam 6:30 pagi hari, kawanku Aji, lengkapnya gandum Pusoko Aji, datang menjemputku. Sepatu, celana, dan kaos rapi. Kemudian topi Honda bebek merah, kemudian tas besar menimpa punggungnya. Aji nampak gagah. Siap, sapanya. Siap dong, jawabku. Kami akan ke Trawulan. Mojokerto, Jawa Timur. Tempat peninggalan lama bekas balerung kerajaan Majapahit, ingatkan. Bukan untuk pelesir. Ini perjalanan serius. Kawanku Aji ini akan menemui roh Mahapati Gajah Mada. Ia akan menjalankan program besar dalam hidupnya, mendirikan koran untuk mana sang Mahapati Majapahit dimohon sudi menemani usahanya. Hasil jelas ini bukan proyek main-main. Tidak hanya melibatkan perencanaan yang matang, penentuan dasar polisi, modal besar, dan tenaga-tenaga, melainkan juga sebuah roh. Aku sendiri terus terang sebenarnya tak punya misi apa-apa. Aku hanya punya kesenangan melancong. Dan tiba-tiba kawanku ini mengajak pergi jauh keluar kota sekaligus menanggung segala biaya. Maka tak mungkin kutolak. Ia hanya membutuhkan pustelku dan kemampuanku memfoto. Untukku jelas tak ada keberatan apa-apa, bahkan aku bisa cari objek-objek lain yang belum pernah kujamah. Ini kesempatan besar dan aku tak peduli apakah aku memiliki kepercayaan atau tidak perihal proyek roh si Aji. Tapi kita mesti mampir ke Pasampan dulu, kata Aji. Aku janji ke sana jam 7:30. Oke, kataku. Pasampan adalah dukun Aji. Mungkin bukan dukun. Minimal ia adalah lelaki menjelang tua yang amat dikagumi oleh Aji. Syah dan ia pintar mengobati, mengerti lapisan-lapisan kenyataan yang tak bisa ditembus oleh nalar orang biasa, mampu menembus dunia supra. Kemudian yang jelas ia suka mendiagnosa keadaan bagian-bagian dalam dari rohani manusia. Umpamanya si Daino ini kadar intelektualitasnya 75% dan kadar emosionalitasnya 25%. Sidiran kadar kejujurannya hanya 35%, punya masa silam yang kacau dan hari depan yang kelabu. Gadis tinding yang kelaki-lakian ini disugesti oleh roh seorang pemuda-muda yang dulu terkubur di bawah rumah yang didiaminya. Kemudian kalau Pak Kadis memang ingin sembuh dari sakitnya yang tak jelas itu, ia mesti pindah rumah. Sebab disitulah dulu terkubur mayat para pejuang republik di zaman doorstop roh mereka bergetar-getar, memfikrasikan keinginan membalas dendam. Siapapun yang mendiami tempat itu akan terkena vibranya. Itu semua gambaran sekilas tentang Pasampan. Syah dan begitulah. Kami berangkat. Aji mengendarai sepeda motornya seperti seorang senopati perang dengan kuda istimewanya. Demikian gagah dan mantap. Rambutnya yang panjang berkibar-kibar menyapu wajahku. Kadang terselip di mataku sehingga pedas. Sudah beli film? Tanya Aji. Belum, kita beli dulu. Oke, aku tersenyum. Beberapa menit kemudian, sesudah berhenti beli film, kami sampai di rumah Pasampan. Memang nyaman di sini. Jalan di pinggir sawah, masuk sedikit pohon-pohon rindang, kemudian rumah bambu yang sederhana. Pagi begini sudah banyak tamu. Pasampan rupanya terkenal. Banyak orang minta penyembuhan kepadanya. Kami masuk. Aji kelihatan amat terbiasa dengan rumah ini. Ia kemudian duduk santai di salah satu kursi. Kami harus menunggu giliran. Rokok Aji menyodorkan kretek. Aku tersenyum. Hidup Pasampan amat sederhana, kata Aji lagi. Ia tidak pernah memungut bayaran kecuali menerima tanda terima kasih ikhlas dari orang. Ia hampir tiap hari puasa. Ia punya stamina dan ketahanan luar biasa. Ia pernah tidak tidur selama lebih dari 4 bulan. Bayangkan, aku mengangguk-angguk dan menoleh ke arah Pasampan yang sibuk melayani beberapa tamu pasien. Satu tangannya sibuk dengan besi intuisi yang ia pergunakan untuk mengetahui segala sesuatu yang diperlukan dalam proses pengobatan. Misalnya sakit apa, penyebabnya apa, obatnya apa, dan kemungkinannya bagaimana. Segalanya terasa gaib, tapi berjalan seperti angin lewat saja. Tetapi aku sendiri tak punya pendapat apa-apa, sebab memang tahu apa aku tentang Pasampan. Akhirnya giliran kami tiba. Aji menyeretku mendekati Pasampan. Aku tunduk menaruh kedua tangan di atas paha dan berusaha bersikap seramah mungkin. Jadi berangkat, jadi Pak, jawab Aji. Sepanjang perjalanan dari sini sampai menginjak gerbang Trawulan tidak ada sepatah kata pun terucap.
Sebenarnya roh si Mada sudah ikut denganmu, kata Pa sampan dengan tersenyum. Hei, Aji kaget. Wajahnya terangkat. Ya, ia ada di stang sepeda motormu, Oh. Oh ya? Tapi Aji agak tergagap, tapi sepeda motor itu tidak, saya bawa ke terowongan, Pak. Kami naik bus. Oh begitu? Tapi tidak soal. Ia nanti segera pindah ke tangan kirimu. Aji diam, matanya berkedip-kedip saja memandang Pak Sampan. Aku sendiri tak mengerti dan agak kurang peduli. Mau foto lagi?